Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan kajian kita berupa kajian kitab Minhajul Abidin di bab yang ketiga, yaitu bab tentang masalah awaik, masalah godaan-godaannya manusia, makhluknya Allah ketika kita pengen untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, marilah kita hadap Fatihah dulu kepada khususnya mu'allif hadal kitab, kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita, saudara-saudara kita semua, wabil khusus jamaah Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan dengan fadilah Fatihah ini mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Liridho illahi laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minina amin. Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas sampai di tahapan bahwa untuk zuhud itu ada tiga. Zuhud itu ada dua bagian. Yang pertama adalah zuhud yang disebut dengan zuhud makdurah atau makdurun, ya, zuhud yang kita memiliki kekuatan untuk mengontrolnya, ya. Nah, zuhud makdurun itu ada tiga bagian kemarin. Yang pertama itu adalah bagaimana ketika kita tidak berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang tidak kita punyai. Ya, ketika kita misalnya tidak punya mobil, ya tidak apa-apa, gitu, nggak mengejar untuk itu. Nah, itu zuhud, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana ridhonya kita, senangnya hati kita, ya, untuk membagikan segala sesuatu yang kita punyai kepada orang lain. Ya, segala kesenangan barang yang kita miliki yang sedang berada di kita bagikan kepada orang lain dengan ridho hati kita. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana caranya kita meninggalkan suatu keinginan, ya, hasrat yang menggebu-gebu terhadap segala sesuatu yang belum kita miliki. Jadi tidak berhasrat sama sekali dengan hal-hal yang kira-kira tidak berada di dalam kepemilikan kita. Nah, itu tiga hal yang berkaitan dengan namanya zuhud makdur. Nah, zuhud ghairu yang kedua namanya zuhud ghairu makdurun. Zuhud ghairu makdurun itu adalah apabila hati kita memiliki kedinginan terhadap sesuatu, ya Pak ya. Jadi memiliki dingin, hati kita itu dingin, ya. Tidak ada rasa apapun, baik senang maupun tidak, jadi nggak ada rasanya. Jadi mulai dingin hati kita itu menerima sesuatu atau menghadapi sesuatu apapun yang ada di dalam bab dunia ini. Nah, untuk sampai di tahapan ini, maka kita harus melalui tahapan makdurun dulu. Karena kalau ghairu makdurun itu dititiskan oleh Allah berdasarkan latihan kita berada di kawasan yang kita mampu itu. Nah, kalau kita kira-kira tidak berkeinginan itu kan gampang kontrolnya, gitu Pak. Nah, baik, berikutnya Bapak sekalian, kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas bagaimana firman Allah
yang sudah disebutkan di dalam satu ayat ya, surat Asy-Syura ayat 83 ya, disebutkan kemarin, tilkad darul akhiratu najlaha lil ladzina la yuriduna aluwun fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin ya. Jadi kampung akhirat itu diciptakan bagi orang-orang yang tidak ingin berlaku sombong, Pak, di dunia, dan juga tidak ingin membuat kerusakan. Nah, jadi di dalam satu firman-Nya Allah ini ya, hukumnya itu tentang masalah zuhud itu yang dibahas masalah inginnya. Ya, bagaimana irodahnya, bagaimana keinginannya terhadap sesuatu. Nah, kemudian ayat berikutnya ya, ayat berikutnya yang disampaikan di dalam kitab ini untuk mengukur bagaimana pentingnya orang zuhud terhadap keinginan. Nah, memang zuhud itu butuh dilatih, Pak. Awal-awal mungkin berat. Kenapa? Karena tandanya apabila kita itu memiliki sesuatu ataupun kita menghendaki sesuatu, yang sesuatu itu membuat hati kita itu jatuh cinta, ya, namanya lawannya zuhud itu disebut dengan hubud dunia. Jadi kalau kita itu begitu senangnya terhadap dunia itu berlebihan, Pak, nah itu namanya hubud dunia. Lah, agar kita tidak terjerumus di dalam hubud dunia, makanya kita zuhud. Zuhud itu menolak atas hal yang ada di dalam persoalan kecintaan terhadap dunia. Jadi kalau zuhud itu hati kita itu tidak begitu mencintai dunia, Pak. Nah, tetapi apakah kita meninggalkan? Bukan, ya. Makanya nanti kita akan sampai pada bahasan itu. Kemarin kita sudah sampai di bab apakah orang zuhud itu hanya di lahirnya saja ataukah sampai batinnya. Karena kemarin disebutkan idza kaming tarukillaha bidhahirin muhibbu muridullaha bibatinin. Jadi ada orang yang dohirnya itu meninggalkan dunia, Pak, tapi hatinya masih berkecamuk, berkeinginan untuk memiliki, merasakan dunia. Contoh kecil ya, lahirnya itu tidak pengen untuk naik mobil misalnya, Pak, atau tidak pengen punya rumah gede gitu. Itu lahirnya, jadi tinggalnya ya biasa aja di rumah yang sederhana. Tetapi hatinya berkecamuk, masih seneng kalau ada rumah besar atau kira-kira rumah yang kira-kira mewah. Nah, itu belum zuhud, Pak. Maka dibalik, ketika kelihatannya di lahirnya itu bermewah-mewahan, tetapi di hatinya itu sungguh tidak merasakan itu bagian dari kecintaan terhadap dunia, maka itulah yang disebut dengan zuhud. Orang boleh naik mobil, boleh tempat rumah yang gede, Pak, tapi tidak mencintai hatinya untuk hal-hal yang ada di dalam kepemilikannya. Nah, itu. Nah, ayat berikutnya sebagai gambaran bahwa zuhud itu menekankan kepada hal yang berkaitan dengan masalah keinginan. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam satu ayatnya ya, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Barang siapa yang berkeinginan terhadap keuntungan akhirat, maka kami akan menambahkan keuntungan itu kepadanya. Nah, jadi yang dibahas itu barang siapa yang pengen keuntungan akhirat, jadi berkehendak untuk untung tentang masalah urusan akhirat, Pak, maka Allah akan menambahkan keuntungan itu kepada dirinya. Waman kana yuridul harta dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk memiliki keuntungan dunia, maka kami berikan keuntungan dunia itu kepadanya, wa malahu fil akhirati min nasibin. Tetapi ya, untuk akhirat tidak ada bagian sama sekali. Ya, jadi kalau kita itu punya giroh, Pak, makanya kenapa kemarin ketika membedakan itu, kalau keinginan kaitan dunia itu namanya hubud dunia. Tapi kalau keinginan kita kaitan dengan akhirat, nah itu namanya cinta akhirat ya, itu yang dianjurkan, Pak. Jadi itu bukan
bukan hubud dunia. Itu masuk dalam ghirahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keinginan yang dibolehkan itu yang berhubungan langsung untuk akhirat. Ya, contoh kecil, pengen sholatnya itu diperbaiki, pengen hatinya itu sakhok loman, pengen segala sesuatu hatinya tidak terikat dunia, agar apa? Agar amal kita itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Nah, itu boleh Pak, keinginannya itu boleh. Keinginannya itu boleh ya. Jadi barang siapa yang kira-kira ingin untungnya itu untung akhirat, maka akan ditambah keuntungan itu untuk akhirat itu, ya di akhiratnya dapat, di dunianya dapat. Makanya memikirkan hal ini butuh sesuatu itu, niatilah di dalam hati untuk senantiasa tidak lelah itu punya niat untuk hidup yang kekal di akhirat. Nah, itu yang paling penting Pak. Karena banyak orang itu nanti terlena. Bab dunia ini kan luar biasa. Ya, dunia itu sangat luar biasa, fana. Kemarin kita contohkan, milih mana kira-kira rumah yang terbuat dari kardus ya dengan rumah yang terbuat dari tembok. Nah, dunia itu bagaikan rumah yang terbuat dari kardus, sementara akhirat itu rumah yang terbuat dari batu bata. Nah, kalau kita sadar, kita tahu milih yang mana kira-kira, pasti milih yang kekal. Nah, persoalannya banyak orang yang terlena karena dibungkus dengan sebuah perhiasan dunia itu, di kardus ini tidak kelihatan Pak, karena catnya ya persis dengan cat yang tembok. Coba bayangkan. Jadi dunia itu seperti itu ya. Kemudian firman Allah menyebutkan, "Man kana yuridul ajilata ajalna lahu fiha." Barang siapa yang menghendaki kehidupan sekarang di dunia, ajalna lahu, maka akan kami kabulkan kehidupan dunia itu, fiha, di dalamnya, manasya'u, terhadap apa yang kami kehendaki. Wa qaulihi wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha. Ya, jadi ayat berikutnya Allah berfirman, barang siapa yang menghendaki akhirat, wasa'alaha sa'yaha, dan dia berusaha sesungguh-sungguhnya atau serius untuk masalah arah akhirat itu, wa huwa mu'minun, ayat lanjutannya Pak, dan dia itu mukmin, maka sa'yahum lisakrin, maka dia itu akan mendapatkan sebuah pahala yang sangat bahagia untuk di akhiratnya. Jadi semua ayat ini ya, semua ayat ini amma taro al-isyarata kullaha ila iradati fa'amaruha. Jadi semua ayat-ayat tadi Allah sebutkan itu memberikan isyarat kepada semuanya itu berkenaan dengan masalah kehendak Pak, keinginan. Maka keinginan yang berkaitan dunia, kalau kita pengen zuhud, maka yang dikendalikan itu keinginannya. Karena keinginan itu berarti merampas untuk kita zuhud terhadap dunia. Nah, kemarin kita sudah bahas apa kelebihannya hati kita bisa zuhud dalam dunia. Kelebihannya Pak, kalau kita bisa ngontrol Bu, hati kita itu bisa zuhud terhadap dunia, maka sesungguhnya yang pertama, kita pasti tidak stres. Itu yang pertama Pak. Kenapa? Kita tahu persis bahwa dunia itu sementara, ya, akhirat itu kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak stres, maka sesungguhnya yang kedua itu badan kita, jiwa kita sehat. Ya, jadi kalau kita itu tidak stres, ya, dalam hukum psikologi kita itu, maka otak kita itu ada di dalam derajatnya itu di alfa. Kita akan bahagia, kita tenang, kita nggak mikir, otak kita mengeluarkan hormon yang disebut dengan hormon endorfin, hormon yang membuat kita senang terus, bahagia tanpa syarat, unconditional happiness. Nah, maka kelebihannya zuhud ini sesungguhnya yang pertama bisa kita tidak stres, yang kedua Pak pasti kita sehat secara lahir dan batin, yang ketiga menghindarkan terhadap perbuatan yang keji dan mungkar. Kita kemarin sudah bahas, orang melakukan kejahatan itu karena tamaknya dunia. Orang kerampok, kemudian mencuri, kemudian korupsi. Itu kira-kira akibat apa Pak? Karena tamak terhadap dunia.
Lah tamak itu bisa dikendalikan kalau kita zuhud. Maka kalau kita pengen segala sesuatu itu betul-betul kita tidak terjerumus di dalam bab dunia, maka kita butuh untuk mengontrol hati kita masuk ke dalam wilayah zuhud. Nah inilah dunianya orang-orang tasawuf itu, Pak. Makanya kemarin kita sudah bahas kenapa pentingnya kita itu mengontrol hati kita dengan belajar ilmu tentang masalah ilmu kolbu, karena kolbu inilah yang akan bisa menggerakkan semua lini ibadah kita dan kehidupan kita di dunia ilal akhirat. Maka yang terpenting di dalam ini, Pak, itu niatan kita itu. Ya, jadi niat. Ada yang orang kira-kira beramal kelihatannya amal dunia, tapi hakikatnya dia amal akhirat. Contoh kecil, kelihatannya dia pengen ini, Pak, apa itu kaya gitu. Pengen kaya, pengen duitnya banyak gitu misalnya. Tapi duitnya banyak itu bukan mikirin untuk dirinya agar dia bisa macam-macam, bukan. Tapi di dalam hatinya, kalau saya punya uang banyak, saya bisa mudah untuk berbagi kepada orang-orang yang susah. Bisa untuk berjuang dengan gampang membantu orang-orang yang membutuhkan. Nah itu berarti bukan hubud dunia, Pak. Misal pengen punya mobil banyak, Pak, tapi mobil banyak barangkali kalau ada orang yang membutuhkan, yang lagi susah, agar mudah untuk dipinjam, misalnya gitu. Itu juga amal untuk akhirat, kelihatan dunia. Begitu sebaliknya, ada orang yang kira-kira beramal kelihatannya akhirat, tapi sesungguhnya dia beramal dunia, hakikatnya. Contoh, pengen sholatnya rutin kelihatan jamaah, karena ada kepentingannya, Pak. Lagi mau ada calonan pilkada atau calonan pileg. Nanti kalau di masjid itu biar dikelihat kita itu sedang berubah maupun kita ini sudah soleh. Nah itu kelihatannya amal akhirat, tapi sesungguhnya itu menjadi amal dunia yang sia-sia belaka, Pak. Nah oleh karenanya niatul mar'i khairu min amal. Jejeke niat itu sangat penting sekali dalam rangka untuk menggapai amal yang baik. Nah dunia itu memang sangat menarik, Pak. Kalau kita kelihatan dari luarnya saja, tidak tahu dengan dalamannya. Oleh karena itu, ya, amma taral isyarata kullaha ilal iradati fa amaruha wal muhimmu idzal lakinal abdu idza watana wal qasama wal wastaqama alal awwalin. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana pentingnya dalam keadaan untuk menyadari bahwa seorang hamba itu apabila dia istiqomah, ya, istiqomah lurus terus untuk menjalankan dua perkara. Yang pertama tadi, satu perkara apa? Yang pertama zuhud tadi, Pak, yang zuhud makdurun itu, bagaimana tidak memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu yang belum dia miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, hatinya ridho, rela membagikan apa yang sudah ada di dalam dirinya, ya, yang dia senangi kepada orang lain. Ya, contoh duit kok disenangi, mudah sekali bagikan ke orang lain, nggak awal, Pak. Nah, begitu kita mudah, ya, istiqomah terus berada di jalur itu, Pak, maka sesungguhnya a'ni tafriqa wa tarki fa ma'mulun min fadlillahi subhanahu ayyufiqahu lidaf'il hadil irada wal ikhtirari anil qalbi. Maka sesungguhnya kita bisa berharap mendapatkan anugerah taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Supaya bisa mengontrol, menolak keinginan dan memilih dunia dari kolbu kita. Jadi supaya bisa menolak keinginan. Jadi keinginan itu mulai tidak terasa, Pak. Wes ra pengin. Ya rono ya ra pengin, sini gak pengen gitu. Jadi hanya linear saja. Nah, kalau bertanya kalau begitu orang kan berarti tidak punya semangat, Pak. Justru sebaliknya, Pak. Jadi bukan orang tidak punya semangat, justru semangatnya semakin gede karena tahu inti apa yang sedang dia jalani di dalam kehidupan ini. Jangan dikira orang semangat itu karena masalah soal dunia saja, bukan, Pak. Maka bedanya motivasi yang berada di dunia dan inspirasi yang ada di dalam jalur akhirat,
yang akhiratnya Allah itu jauh berbeda. Orang kalau motivasinya hanya dunia, Pak, begitu tidak mendengarkan motivasi biasanya ngelokro. Tapi kalau dia inspirasinya itu akhirat, maka dia dikasih sentuhan sekali, dia akan ingat terus, memiliki semangat yang luar biasa. Nah, itu bedanya. Jadi dengan adanya hal tersebut, yang terpenting itu kalau orang bisa istiqomah menjalankan segala hal yang berada di dalam jalur zuhud dengan dua perkara tadi, latihannya itu, Pak, tidak kemilikan, tidak pengen sama sekali untuk meraih sesuatu yang belum dia miliki, jadi mengalir saja. Yang kedua, mudah sekali membagikan apa yang sudah ada di dalam dirinya yang dia miliki kepada orang lain, nggak ulang. Kalau itu istiqomah terus dijalankan, Pak, terus menerus gitu, itu akan memudahkan kita mendapatkan fadlnya Allah dan taufiknya Allah dalam rangka di hati kita itu mulai biasa aja menghadapi persoalan dunia. Jadi gak gumun, Pak, kehilangan ya biasa, datang ya biasa. Yang menyiksa kita itu kan ketika kehilangan sesuatu, itu menggebu-gebu kepemilikan kita, di dalam hati kita melekat, kemudian sampai bisa membuat hati kita itu sedih. Yaitu menyiksa, Pak, namanya. Begitu pula ketika kita mendapatkan sesuatu itu, mencintainya juga berlebihan. Nah, kemelekatan itu. Nah, apabila kita istiqomah dengan melakukan hal tadi, fa insya Allah mudah kita mendapatkan taufiknya Allah dan anugerahnya Allah. Hati kita itu pelan-pelan mulai ngontrol, Pak, nggak hubud dunia lagi. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, maka sesungguhnya kita akan mudah, karena fa innahu mutafaddilul karimu azza wa jalla. Maka karena sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi anugerah dan maha mulia serta maha agung. Tsummal ladzi yab'atsu 'ala tarki wa tafriqi wa yuhawwinu 'alaika dzalika dzikrul afatid dunya. Kemudian dorongan atas meninggalkan sesuatu, meninggalkan tadi, Pak, ya, bagaimana tidak pengen memiliki sesuatu yang belum kita miliki, wa tafriqu, dan membagikan sesuatu yang sudah ada padanya, itu akan memudahkan, yuhawinu, akan memudahkan kepadamu apabila engkau mengingat akan afatnya, bahayanya dunia dan cacatnya, aibnya dunia. Nah, cacatnya, aibnya dunia, Pak. Jadi dunia itu kalau kita kejarnya luar biasa. Contoh kecil gini, Pak, ada orang yang mengejar dunia itu sampai tidak ingat waktu. Nggak ingat waktu, jadi pagi sampai malam, malam ketemu pagi lagi, terus begitu, Pak. Ibadah tidak kenal, ya, hanya mengumpulkan harta benda dunia saja. Begitu harta benda sudah dikumpulkan di dunia itu, hatinya dia itu menjadi awal untuk bisa berbagi. Kenapa? Karena eman-eman. Dia merasa bahwa itu adalah jerih payah yang sudah dia korbankan dalam waktu hari ke hari, waktu ke waktu. Akhirnya apa? Menyiksa dirinya, karena kalau tadi dia belum punya harta benda, dia tidak terfikirkan untuk menjaga harta benda. Begitu harta benda sudah dikuasai, sudah ada di dalam genggamannya, dia berpikir untuk menjaga ini agar nggak hilang. Tersiksa nggak, betul, Pak? Kesiksa betul. Ini tak contohnya kecil mawon nih. Contoh ya, ketika kita itu belum punya mobil, contoh kecil, Mbak Hartono pengen ngopi kan, kira-kira numpak angkutan itu 1000 dugi Gunung Pati. Berbaliknya nggih 1000. Oh, Pak enak. Orang mikir nyuci, nggak mikir bengkeli, gitu ya, Mbak. Nah, jadi sudah nggak berpikir kan. Tapi ketika punya kepikiran, kudanan pengen ditutupi, ketika rusak harus dibengkeli, ya, kemudian nggak ada bensinnya, mikir untuk ngisi bensinnya. Loh, kira-kira, Pak, menurut ukuran derajat pikiran kita, itu kira-kira tambah rekoso enggak kira-kira? Sesungguhnya itu, Pak, kalau kita boleh mengidealkan, contoh kecil gini, kita pengen naik Alphard atau kita pengen naik mobil yang mewah. Kalau sekiranya itu barang itu dikirim untuk kita tanpa kita miliki, lebih enak nggak kira-kira, Pak? Butuh naik mobil
Lamborghini misalnya, ya sudah ada orang yang jemput naik Lamborghini. Besok butuh naik helikopter, ada yang jemput helikopter tanpa mikir parkirnya. Enak mana Pak dengan memilikinya? Enak dijemput itu Pak. Jadi sesungguhnya dengan adanya hal yang seperti itu, ya, kita itu akan mulai bisa ngontrol untuk betul-betul meninggalkan dunia. Meninggalkan itu di kolbu Pak, bukan lahirnya ya. Lahirnya ya boleh tadi Pak, boleh punya, boleh macam-macam. Tapi hatinya mulai dilatih untuk meninggalkan itu, manakala kita ingat akan aib, cacat, sengsaranya ketika bab dunia terlalu banyak. Jadi mengingat itu akan memudahkan kita, hati kita itu tidak ambisius untuk bisa meraih dunia itu serba masif dan tidak meraih dengan mencintainya berlebihan. Waqad aktharun nasul qawla fi dzalika faminhu qawlu ba'dum taraktud dunya likillati ghunaiha. Jadi telah banyak orang berkata yang demikian itu, maka dari afatnya dunia itu sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa orang ya termasuk ulama, taraktud dunya likillati ghunaiha. Ya saya meninggalkan dunia, artinya meninggalkan dunia, nggak banyak ngurusi dunia, nggak hubud dunia lagi, itu karena sedikitnya manfaat. Wa kasrati anaiha, dan banyaknya cacat Pak. Ya, banyaknya kenistaan. Ya, jadi dunia itu banyak sekali kenistaan, manfaatnya kecil. Wasuru'ati fanaiha, dan waktunya juga singkat. Contoh, ada orang menggebu-gebu bekerja pengen ngumpuli harta benda, pengen punya uang sekian miliar, ratusan miliar, triliunan. Begitu sudah dapat, dia nggak menikmati Pak, langsung mati, langsung meninggal. Dimatikan oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, waktunya nggak sempat menikmati. Kemudian yang menikmati siapa? Ahli keluarganya, ahli warisnya. Ya kalau ahli warisnya dibekali tentang amanah untuk mengelola itu agar menjadi manfaat untuk urusan akhirat. Kalau tidak menjadi afat. Makanya itu ada syairan itu yang dikarang seorang ulama Pak. Saben malam Jumat ahli kubur podo bali. Kanggo apa? Kanggo njaluk donga waca Quran senajan sak kalimat. Lamun ora didongake padha nangis berbesmili, balik neng kubur mangku tangan kalau teteresan. Lah nek eling dunyane niku dirayah kalih anak keluarganya nangis Pak. Pengennya balik, pengennya itu diambil terus dibagi-bagikan untuk manfaat. Itu orang kalau sudah meninggal. Maka hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah." Jadi orang kalau sudah meninggal dunia itu putus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah yang terus menerus untuk mengalir, sudah sampai di kuburan, sudah sampai dimatikan kita oleh Allah, sudah ada di kubur, masih mengalir terus. Contoh kecil, nggih kados ngeten iki. Ya, bagaimana nyumbang tenggene masjid nggih salat terus, karpet nggih sujud terus, selama digunakan sujud untuk orang salat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalir terus pahalanya, Pak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu ilmu sedikit yang membuat bahagia banyak orang maupun dirinya. Itu namanya manfaat, Pak. Tapi kalau ilmu yang tidak manfaat itu sebaliknya, membuat dirinya dan orang lain sengsara. Nah itu namanya ilmu nggak manfaat. Yang terakhir inilah doa anak yang soleh. Makanya dunia itu singkat, Pak. Singkat sekali. Wong kemarin masih kira-kira umur 10 tahun, kok tiba-tiba sekarang sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah 80 tahun, nggak terasa. Nah kemudian belum sampai 100 tahun sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Jadi dunia ini kalau kita ukur itu sangat singkat sekali,
dan afatnya begitu besar, manfaatnya yang kecil. Karena kita tahu gitu, makanya banyak orang yang sadar untuk itu. Karena menyadari itu, maka sebagaimana yang disampaikan oleh seorang syekh, qala al-syekhul imam rahimahullah, ya, guruku berkata, Imam Wara', Imam Abu Bakar Al-Wara', gurunya Imam Ghazali ini berkata, lakin yuji'u min hadza raihatur rubbatil faihatu li'anna man syaka firaqa ahadan ahabba wisalaha wa min taraka syai'an liman saraka fihi. Jadi guruku berkata, apa yang dikatakan tadi sesungguhnya memang benar. Tetapi, nah ini agak memahaminya harus pelan-pelan Pak. Tetapi, ya, dengan apa yang dikatakan itu sesungguhnya mengandung sesuatu yang refleksinya itu ketika orang semuanya itu bau-baunya itu masih senang terhadap dunia, ya, masih senang terhadap dunia. Kenapa ini contohnya Pak? Li'anna man syaka firaqan ahadin, sesungguhnya siapa yang sakit, ya, kecewa ketika barang siapa yang kecewa ketika dia kehilangan atau pisah terhadap sesuatu. Contoh kecil Pak, Bapak Ibu sekalian tuh kehilangan uang, ya, di dompet besarnya misalnya 5 juta. Ketika ngomong sama orang, aku habis kehilangan uang 10 juta di dompet misalnya atau di tas, itu maksudnya. Nah sesungguhnya ngomong demikian itu terkandung makna di dalamnya, sesungguhnya kita itu mencintai sesuatu tadi, uang itu Pak. Paham ya Bang ya? Ya, jadi sesungguhnya orang yang sedang sakit atau sedang kecewa, sedih karena kehilangan sesuatu, ya, sesungguhnya ahabba wisalahu wa man taraka syai'an, sesungguhnya dia itu sedang mencintai sesuatu atau senang terhadap sesuatu itu apabila sesuatu itu ditemukan kembali. Jadi contoh tadi itu kehilangan HP aja, ya, ada HP baru di situ ketinggalan di tempat wudhu, tiba-tiba tidak ada. Itu maksudnya Pak. Nah begitu nggak ada itu kan hatinya itu yang ditanya itu gelo atau tidak. Kalau hatinya itu masih kebanyakan itu masih mengharap-harap HP-nya mudah-mudahan ketemu. Nah ketemu itu Pak, itu termasuk bagian dari hubbud dunia, termasuk bagian dari cinta terhadap sesuatu tadi. Tapi kalau barang yang pisah dari dirinya itu kemudian tidak dibahas lagi, udah hilang nggak apa-apa. Nah itu ngelatih berarti hati kita itu Pak tidak mencintai sesuatu itu. Wa man taraka syai'an liman kana syaraka fihi, barang siapa yang meninggalkan sesuatu, ya, karena wujudnya, ya, sedang bersama-sama, ya, contoh kecil Pak, misalnya kita sedang bersama-sama memiliki sesuatu lah, misalnya itu motor ini dimiliki berempat itu. Kemudian dari motor yang dimiliki berempat itu, ya, ahabba lawing farodabihi, sesungguhnya dia lebih cinta, pengennya itu kalau dia sendiri yang memiliki. Kalau andekan ini perusahaan ini, ya, ini kan sahamnya kita itu berempat. Wah ini kalau sahamnya itu saya sendiri aja enak, gitu loh Pak, maksudnya itu, paham ya Pak? Jadi ketika hati kita itu geser untuk berharap itu menjadi sesuatu yang dia inginkan sendirian, maka sesungguhnya hati itu masuk dalam kategori hubbud dunia. Ya, memang agak halus Pak, ini harus dipahami. Ini mulai belajar pelan-pelan itu untuk memilah-milah segala sesuatu, bagaimana hubbud dunia, bagaimana zuhud, bagaimana tidak hubbud dunia, bagaimana tidak zuhud. Nah itu pelan-pelan mulai harus difahami. Nah kenapa demikian, ya, karena sesungguhnya
Kenapa demikian? Karena sesungguhnya membedakan hal yang sedang kita tadi itu kita rasakan itu Pak, bahwa ketika kita kehilangan sesuatu, kemudian kita juga pengennya itu ketemu, ya. Kemudian ketika itu kita pisah terhadap sesuatu, meninggalkan sesuatu yang berkumpul banyak orang, kita lebih senang terhadap kalau itu milik sendirian. Fal qaulul balighu fihi ma qalahu syekhuna rahimahullah. Perkataan yang benar-benar sempurna ya terhadap hal yang apa yang dikatakan tadi itu sebagaimana yang disampaikan oleh guru kami ya, guru kami Abu Bakar Al-Tusi ya. Yang dikatakan adalah, nah ini mulai kita memahami Pak, annad dunya aduwallah, sesungguhnya dunia ya, sesungguhnya dunia itu musuhnya Allah. Pelan-pelan Pak, sesungguhnya dunia itu musuhnya Allah ya. Wa anta muhibbuhu wa man ahabba ahadan abghadu aduwahu, sesungguhnya dunia itu musuhnya Allah dan kamu mencintai dunia itu, maka siapakah yang mencintai ya, siapa yang mencintai sesuatu yang menjadi musuhnya Allah yang paling dibenci. Maksudnya gini Pak, kalau Pak Widi ini kira-kira benci terhadap seseorang, terus Pak Moko itu kok berteman terhadap seseorang tadi yang dibenci Pak Moko, Pak Widi kira-kira sakit hati nggak kira-kira? Itu maksudnya Pak. Begitu pula Allah. Kalau ada sesuatu yang menjadi musuhnya Allah, kok kita berdekatan dengan dia, bahkan mencintai dia, maka sesungguhnya dalam kategori yang lain, kita ini sedang berada di dalam persimpangan menjadi musuhnya Allah. Jadi dunia itu musuhnya Allah. Ini kata ulama sufi Pak. Nah makanya kalau kita mulai mengaji tentang ini perlahan-lahan, itu akan mulai memahami terhadap hal yang kira-kira bisa dipilah. Nah kuncinya kembali lagi Pak, jadi ini kita mulai mengorek-ngorek tentang kolbu kita agar kita bisa selamat terhadap persoalan-persoalan yang ada di dalam penghalang ibadah kita menuju jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bab ini tentang awaik, tentang godaan, tentang halangan. Bagaimana kita pengen beribadah di hadapan Allah, lurus berada di jalurnya Allah, tapi penghalangannya kadangkala godaannya dunia. Ya khubud dunia. Nah, itu yang akan menghalangi. Makanya perlahan-lahan diurailah untuk hal ini agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Jadi kata Syekh Abdurrahman At-Tusi ya, bahwa dunia ini adalah musuhnya Allah. Bagaimana kamu mencintainya? Kemudian siapa yang berteman atau mencintai sesuatu yang menjadi musuhnya Allah, yang paling dibenci Allah? Qala wala inna fi asliha wasikhatun jifatun. Sesungguhnya dunia itu aslinya Pak, itu wasikhatun, kotor. Dunia itu kotor. Jember nih bahasa Jawane. Kemudian jifatun itu bangkai. Ini gambaran dunia itu seperti ini Pak. Ala tara anna akhiruha ila qadri. Apakah engkau tidak melihat bahwa sesungguhnya dunia itu ya, sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang kotor, wal fasadi, dan rusak. Dunia itu cepat rusak Pak. Baru di gempa bumi kayak tong Palu ini ya, di Palu itu ada gempa bumi, tsunami, beleng langsung satu kampung ambles, hilang. Itu belum kiamat Pak. Nah berapa daratan yang ada di dunia yang sudah digeser oleh Allah yang menjadi lautan? Ya toh Pak, enggak sedikit. Jadi dunia itu kalau kita lihat dari planet saja yang sebesar itu Pak, itu begitu dibom sebentar gitu lenyap. Maka dunia itu bisa rusak, dunia itu rusak, wattalasi bisa lenyap, akan lenyap, wal idmihlali, dan akan hancur, wanifati, akan habis. Nah, lakinnaha jifatun dumihatun biti bin watuwatun.
Akan tetapi dunia itu yang seperti bangkai tadi itu dilumuri dengan minyak wangi. Maka kelihatan itu Pak, baunya kelihatan wangi, kelihatan enak, ya kan, dikejar terus, ya. Pengen punya sesuatu yang mewah, ada yang mengejar sudah punya uang ratusan miliar, pengen triliunan, pengen puluhan triliun, sudah puluhan triliun, pengen ratusan, punya mobil satu, pengen dua, sudah dua, pengen empat, kan begitu Pak? Punya rumah gede, begitu terus. Kenapa? Karena sesungguhnya dunia itu bagaikan mayat, aslinya itu bangkai yang dilumuri minyak wangi. Jadi baunya seolah-olah wangi, tapi sesungguhnya bangkai. Kemudian watawitun bizinatin, ya, kemudian dibungkus dengan perhiasan, maka kelihatannya indah Pak. Nah kalau panjenengan pengen tahu itu ibaratnya seorang perempuan yang sudah tua umurnya, aslinya keriput, terus operasi plastik, mau disuntik silikon atau apa, nanti kalau tiba-tiba silikonnya habis itu kirut lagi Pak, gitu mesti. Kalau jenengan tahu itu bakal begitu, asli bentuknya gitu, lari nggak kira-kira Pak? Lari. Sama dunia itu sebenarnya seperti itu Pak. Maka orang-orang yang mengerti itu mulai bisa mengontrol diri, akan selamatlah itu. Karena dia itu seperti bangkai yang dilumuri dengan minyak wangi dan dibungkus dengan perhiasan yang mewah, maka faktar bidzahirihal ghafilun, maka dia bisa membuai, melalaikan orang karena kulitnya nampak seperti bagusnya. Jadi karena depannya itu bagus, luar biasa, itu dipolesnya luar biasa. Kadang kita tertipu ketika kita menjadi ghaflah, lalai Pak, ya, menjadi terbuai. Ya karena terbuai itu. Wazahada fihal akiluna, dan orang-orang yang punya akal lah yang bisa zuhud terhadap dunia. Salah satunya ngaji ini, mulai tahu, mulai bisa ngontrol, oh dunia itu seperlunya yang kita butuhkan. Oh kita boleh punya, tetapi cara makainya itu begini. Oh boleh kita ini, ada ini, tapi cara memperlakukannya harus begini. Nah itu hanya orang-orang yang bisa mengolah akalnya, yang bisa zuhud terhadap dunia dan seisinya. Fa inna kila fama hukmu zahidi fid dunya, apabila engkau bertanya apa hukum zuhud terhadap dunia, hukumnya zuhud itu apa? Nah ini hukum zuhud itu Pak, ya, zuhud terhadap dunia, hukumnya itu. Nah ini dipilah, ahwa fardun am naflun, wajib atau sunnah untuk zuhud terhadap dunia. Fa'lam anna zuhda yaqa'u indana fi halalin wal haramin, ketahuilah bahwa sesungguhnya zuhud itu diletakkan di sampingnya seorang ulama yang kira-kira ulama ahlu sunnah wal jamaah itu dalam dua perkara. Yang pertama yaitu fil halali, di dalam hal perkara halal, wal harami, dan haram. Jadi zuhud itu dipilah dua, yang halal dan yang haram. Nah fahuwa fil harami fardun, hukumnya zuhud terhadap hal yang haram itu wajib. Contoh, kita itu mau dibantu orang tapi duitnya itu sangka korupsi Pak, maka wajib hukumnya kita tidak menerima itu, wajib hukumnya kita tidak senang itu, wajib kita tidak butuh itu. Itu hal yang haram. Sama kelaparan atau belum kelaparan tapi dikasih makanan yang kira-kira haram, ya contoh kecil dilalah nyen sewu, ya, dari daging babi, wis orang ngerti, tiba-tiba begitu ngerti wis kadung separuh Pak. Kita ya harus wajib hukumnya untuk menolak itu. Ya jadi untuk orang awam seperti kita berlatih itu, memilah, dia akan menjadi wajib untuk menzuhudkan diri atau menolak sesuatu itu kalau itu nyata-nyata haram. Ya makanya nyun sewu, nah, karena ini sekalian ada,
sebagian ulama itu kalau ulama sufi itu rata-rata rokok itu sebagian ulama itu, kalau ulama fikih Pak, ada yang ngomong itu ya makruh. Tapi kalau ulama sufi ya haram Pak. Maka orang-orang yang tasawuf itu hampir nggak ada yang rokok. Nah, jadi untuk orang-orang yang berada di wilayah yang pengen untuk masuk di wilayah kesufian itu, ya hal-hal yang berkaitan subhatnya di orang biasa itu menjadi haram pada dirinya orang yang bertasawuf. Nah, itu bedanya. Jadi haram, kalau itu sesuatu yang haram maka wajib hukumnya untuk ditinggalkan, untuk dizuhuti. Wabil halali naflun, tapi yang halal itu sunnah untuk zuhudnya Pak. Ya, contoh kecil, makan makanan yang halal ya. Kemudian contoh misalnya makan sate gitu, pengen makan sate ya. Ya makan sate ya sunnah aja asal nggak berlebihan Pak, maksudnya gitu. Jadi sunnah untuk bisa zuhud itu ya dilakukan ya dapat pahala, nggak dilakukan ya enggak apa-apa, nggak dapat dosa. Itu maksudnya seperti itu. Tetapi ya bagi sebagian ulama yang menganut tentang masalah kesufian ini, thumma manzilatun hadzal haramil mustaqimit taati. Ya, bagi orang-orang yang lurus terhadap ketaatan terhadap Allah, maka hal yang haram ini kedudukannya ya itu sebagaimana bangkai atau mayit ya, sebagaimana bangkai ya, bimangzilatil maitati mustaqdari mustaqdirati. Ya, jadi orang yang sufi itu menganggap sesuatu yang halal tadi itu atau yang haram tadi itu bagaikan bangkai kemudian kotor ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu pun itu daruratnya, maksudnya itu layuk damu alaiha illa indad darurati bimuqadarin. Jadi dia tidak akan pernah mengambil ya kecuali darurat, dan itu secukupnya. Sama Pak, kayak orang itu kelaparan mau mati ini ketemunya kok bangkai. Nah itu boleh makan, tetapi secukupnya, nggak boleh berlebihan. Dalam rangka secukupnya apa? Bertahan gedenya perut itu seberapa, nggak boleh kekenyangan banget. Kekenyangan banget itu masuk wilayahnya sudah haram. Nah itu orang-orang yang pengen zuhud itu seperti itu Pak. Sama dunia ini, boleh tapi tidak berlebihan Pak. Jadi ya sepunyanya sebutuhnya saja. Contoh kecil Pak, kita misalnya punya kendaraan. Kalau misalnya punya mobil itu 4, apakah 4 itu kira-kira bersamaan dipakai? Wong pantat kita juga satu. Iya Pak, kira-kira. Punya mobil kira-kira, punya motor kira-kira 4, apakah yang 4 bareng-bareng itu kan enggak ganti gitu kan Pak. Jadi ya sesungguhnya yaitu yang tidak berlebihan. Nah bagi ulama sufi, segala sesuatu yang madharat atau darurat itu boleh dilakukan, tetapi sekadarnya, secukupnya. Wa daf'id darurat, sekedar untuk mencegah hal-hal yang madharat yang lebih besar. Wa amma zuhdu fil halali, dan adapun zuhud di dalam persoalan halal, fa inna ma yakunu fi manzilatil ibdali yakunu indahumul halal bi manzilatil maiti. Jadi sesuatu yang zuhud dalam hal yang halal, sesungguhnya para abdal itu ahli wali abdal namanya Pak. Itu orang yang spiritualnya tingkat tinggi ya, walinya Allah, kekasihnya Allah, yang dia itu menjaga kewiraian. Maka sesungguhnya hal yang haram ya, yang halal itu letaknya, kedudukannya itu juga sama ketika seperti mayit, seperti bangkai. Makanya layatana walun minha illa qadron, maka dia tidak akan pernah mengambil ya dunia itu kecuali sekedarnya saja. Wal haramu indahum bimangzilatin nar. Jadi orang-orang yang tadi pangkatnya kewalian, orang-orang yang sudah masuk pengen sufi, pengen bersih, pengen warai, melihat yang haram itu sebaliknya. Haram itu adalah api neraka Pak.
Jadi yang halal saja itu ya itu boleh diambil, kalau berlebihan itu seperti bangkai. Ya, anggapannya udah bangkai. Tapi kalau dipakai yang sekedarnya yaitu karena seperti darurat. Nah, sementara kalau hal yang haram itu sebagaimana layaknya api neraka. Karena api neraka, maka dirinya itu layak duru bibalihim qasdu tanawuliha bihalin. Karena itu seperti api neraka, makanya dia tidak tergerak di dalam benaknya, tidak berkeinginan untuk mengambil hal yang demikian itu. Wahada maknal burudati alal qalbi. Inilah yang disebut dingin terhadap keinginan di dalam kolbu. Nah, ini yang disebut dengan tadi Pak, zuhud ghairu makdur. Jadi kalau hati kita itu nerima sesuatu, nah ini harus dibedakan Pak. Dapatkan sesuatu kesenangan hati kita ya bisa saja, ya enggak takjubnya yang bagaimana enggak. Kehilangan apapun juga biasa saja. Jadi dingin hati kita itu, maka kita ini sudah berada di dalam wilayah ghairu makdur. Ghairu makdur itu atas pemberiannya Allah yang digiring melalui kolbu kita. Nah, jadi latihannya ya yang makdur dulu Pak, yang sekemampuan kita. Nah, inilah yang disebut dengan namanya zuhud makdurin, yang hati kita mulai dingin ya terhadap sesuatu, bi an yaqta'a himmatahu anha wa yastaqdiruha wa yastankiruha. Jadi apa yang ada di dalam kolbu kita itu mencegah segala sesuatu keinginan terhadap dunia, ya kemudian sudah tidak lagi untuk tergerak, ya tidak lagi pengen, tidak lagi untuk bisa mengharapkan sesuatu itu karena menganggap sudah kotor dunia itu. Kemudian juga mungkar, ya keji, sangat keji. Fala yabqalaha fi qalbihi ihtarin wala iradatin. Maka tidak lagi, ya tidak nempel di hatinya itu, ya segala sesuatu yang ingin diraih maupun keinginan. Jadi sudah tidak lagi pengen terhadap sesuatu dan tidak lagi pengen berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ketika kita sudah menyadari, ingat lagi kembali tadi Pak, bahwa dunia ini sesungguhnya adalah bagaikan bangkai yang dilumuri dengan wewangian, yang dipoles dengan sebuah perhiasan. Siapapun kalau tahu hakikatnya itu sesungguhnya tidak akan pernah mau berlebih-lebihan untuk bisa mendapatkan dunia itu, gitu Pak ya. Nah, kiranya mudah-mudahan kita bisa mengontrol hati kita, ya kembali lagi perlahan-lahan bahwa zuhud sesuatu yang mudah untuk kita lakukan kalau kita mulai belajar, mulai latihan, dan latihannya mulai mengerti, mulai mempraktekkan. Apabila kolbu kita mulai pelan-pelan itu mulai getun, kalau kehilangan sesuatu dan mulai awal, nah itu dikontrol, mulai kita melatih agar tidak awal. Nah, mudah-mudahan kita bisa masuk menjadi manusia yang lebih sempurna, hati kita berada di jalurnya, jalan ibadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kita lanjutkan minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.